Baik, kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim, yang mana pada itu semua terdapat banyak keutamaan. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat semalaman subuh. Dari mulai ba'da isya, dia melakukan sholat sampai subuh. Itu orang yang sholat subuh berjamaah. Kemudian kata Nabi SAW juga, basyiril masyaina fil lail bin nurid tam yaumil qiyamah. Sampaikan kabar gembira ya kepada mereka yang melakukan sholat di kegelapan malam, di mana suasana di waktu subuh ya masih gelap. Ketika seseorang melakukan perjalanan di kegelapan malam untuk sholat subuh, maka mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, dan itu kita semua inginkan. Demikian pula kata Nabi SAW, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melakukan sholat di saat suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan keutamaan lainnya yang diantaranya adalah inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kita sholat subuh berjamaah, para malaikat menyaksikan sholat kita dan kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau biasanya Sabtu ba'da subuh pekan keempat kita mempelajari tafsir juz amma, sementara mungkin ada materi tematik yang ingin disampaikan, karena beberapa pekan ke depan, kurang lebih 2 pekan lagi ya Pak, kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka di sini sedikit kita bahas persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya, karena kenapa kita harus mempersiapkan diri? Di antara faedahnya adalah agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Karena di antara sebab sebagian orang tidak dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah karena belum atau tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tidak punya persiapan ya, sehingga masuk ke dalam Ramadan banyak yang diremehkannya, tidak dia manfaatkan semaksimal mungkin dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Di antara penyebabnya adalah karena tidak ada persiapan sebelumnya. Maka agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan yang sebentar lagi, ya insya Allah akan menghampiri kita atau kita akan masuk ke dalamnya. Agar kita dapat memaksimalkan, kita perlu mempersiapkan diri. Ya. Maka di sini insya Allah kita akan bahas persiapan menghadapi bulan Ramadan. Baik, Bapak sekalian, persiapan itu yang pertama jelas adalah kita berdoa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sini ya kita meminta kepada Allah terutama 3 hal.
terutama 3 hal. Pertama adalah berdoa minta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, ya. Agar disampaikan ke bulan Ramadan, karena ada yang ternyata tidak sampai ke bulan Ramadan, ternyata ya ajal menjemputnya, ya. Dan di bulan ini mungkin kita mendengar ada yang meninggal, ya, mendapatkan informasi si fulan meninggal, ternyata mereka nggak kesampaian ke bulan Ramadan, karena kita tidak tahu ajal kita kapan kita meninggal dunia. Maka yang pertama kita panjatkan dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita minta kepada Allah agar disampaikan. Tetapi tidak sampai di situ, ya. Tidak sampai disampaikan saja. Karena banyak orang yang bertahun-tahun menjumpai Ramadan, ya, dari tahun ke tahun, tetapi dia tidak maksimalkan, tetapi dia tidak manfaatkan. Ya, banyak orang-orang yang menjumpai Ramadan tapi dia jadikan Ramadan seperti bulan-bulan biasanya, tidak ada peningkatan dalam amalnya dan malah masih saja melakukan maksiat, waliyadzubillah. Maka kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya, maka yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar setelah kita disampaikan ke bulan Ramadan, Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, ya, untuk beramal soleh. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang kita mintakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita minta kepada Allah agar, yakni setelah kita beramal soleh, amal kita diterima. Setelah kita beramal soleh, amal kita diterima. Nah, ini permintaan yang sangat penting yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa doa yang mencakup 3 hal ini? Ada yang tahu doanya, Pak? Doa yang mencakup 3 hal ini? Ada yang tahu mungkin? Apa doa yang mencakup 3 hal ini? Minta disampaikan, minta dimudahkan beramal soleh, dan minta agar amal yang sudah dikerjakan diterima. Ada yang tahu mungkin? Sebagian orang membaca doa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Ya. Tapi doa ini hanya mencakup yang satu saja tadi. Baru mencakup yang satu disampaikan. Belum mencakup yang 2 tadi, yang kedua dan yang ketiga. Gitu. Sebagian orang menyandarkan hadis ini atau doa ini kepada Rasulullah SAW, padahal tidak demikian. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika masuki bulan Rajab, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak dibaca oleh banyak orang, tetapi silahkan saja boleh membaca ini, tetapi tidak menyandarkannya kepada Nabi SAW. Karena hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika memasuki bulan Rajab membaca doa ini, hadisnya tidak sahih atau dhaif, bukan dari Nabi SAW. Meskipun maknanya benar, tetapi ingat tidak mencakup 2 hal, yang kedua dan yang ketiga. Maka ada doa yang lebih mencakup lagi, yang biasa dibaca oleh tabi'in, di antaranya Makhul Asyami dan Yahya bin Abi Katsir, di mana mereka berdua biasa membaca menjelang bulan Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulang lagi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkan aku agar sampai ke bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama, minta kepada Allah agar disampaikan. Allahumma sallimni li Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadan, ini jagalah Ramadan untukku agar aku
aku dapat memaksimalkan. Nah ini yang kedua, bicara yang kedua. Wasallim Ramadhani. Dan yang ketiga, yang tadi yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah wa taqabbalhu minni mutaqabbala wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah dariku amal yang telah kukerjakan. Nah ini, karena kita nggak ingin setelah kita beramal, berpuasa, sholat tarawih, ya, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, kemudian amal kita tidak diterima. Memang ada yang tidak diterima, banyak. Dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh dari puasanya selain lapar dan haus. Ini kan menunjukkan tidak diterima. Ya, banyak penyebab amal tidak diterima. Dari mulai tidak ikhlas misalnya, dari mulai amalnya tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ujub dalam amalnya, ya, dan lain sebagainya, atau mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan buruk yang kemudian mengikis kebaikannya juga bisa. Ya, maka kita tidak ingin demikian. Kenapa kita perlu berdoa? Ya, ini persiapan pertama. Kenapa kita perlu berdoa? Agar disampaikan, agar dimudahkan beramal soleh, dan agar diterima. Ya, karena pentingnya ini semua. Ya, kita ingin disampaikan ke bulan Ramadan, karena Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya, kita semua bakal meninggalkan dunia ini dan mengadakan perjalanan yang berikutnya yang sangat panjang, yaitu alam kubur atau alam barzakh, di mana manusia di alam kubur, ya, mereka akan berada dalam waktu yang lama. Ya, para penghuni kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan sudah ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Ya, tentu kita dalam penantian dan masa yang panjang ini kita perlu bekal, ya, agar kita nyaman di sana di alam kubur dan nyaman di akhirat. Sebagaimana kita ketika hendak mengadakan perjalanan pulang kampung misalnya, atau ke mana misalnya, tur misalnya, kita sebelumnya membawa bekal, mempersiapkan diri agar, ya, kita sampai ke tempat tujuan, agar nyaman di perjalanan. Ya, ketika kita butuh apa-apa, kalau ada bekal kan enak, lapar tinggal beli makan. Ya, ketika kendaraan kita ada masalah, ya, tinggal diservis. Kemudian kita misalnya butuh salin, ada salin, seperti ini nyaman. Maka demikian pula di alam kubur, kalau kita ingin nyaman, ya, di alam akhirat ingin nyaman, ya, kita harus banyak bekal. Dan bekal itu bisa kita perbanyak di bulan Ramadan. Meskipun bulan-bulan lain juga bisa, tetapi untuk Ramadan Allah istimewakan dengan dilipat gandakan, ya, pahala, amal soleh yang sedikit Allah jadikan banyak, karena bulan tersebut penuh dengan keberkahan yang sedikit dibanyakan, gitu. Oleh karenanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan, dialah orang yang malang, yang rugi. Ya, ibarat dia sedang mengadakan perjalanan, kemudian, ya, di perjalanan dia menemukan harta. Dan dipersilahkan, ya, nggak ada istilahnya silakan untuk mengambilnya, ya, silakan untuk mengambilnya, sedangkan perjalanan masih panjang, ya, mungkin berupa makanan atau uang, ya. Nah, dia dipersilahkan untuk mengambilnya, tetapi dia tidak mau mengambilnya, sedangkan perjalanan masih panjang. Seperti inilah perumpamaan orang yang memasuki bulan Ramadan, dia butuh untuk mempersiapkan bekal,
tapi dia tidak manfaatkan. Ya, sedangkan orang yang maksimalkan bulan Ramadan adalah dia berhenti dulu, ngambil bekal, ambil uang misalnya, kemudian makanan misalnya, ya untuk perjalanannya, kemudian dia pun melanjutkan perjalanan. Seperti itulah orang yang mempersiapkan diri di bulan Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan. Ini yang pertama, berdoa, ya, disampaikan, dimudahkan beramal soleh dan diterima, gitu ya. Dan kenapa kita juga harus berdoa? Karena kita butuh taufik, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tahu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah, yakni dia biasanya nggak tahan lama. Di awal semangat, ya, tetapi ya beberapa saat kemudian dia lemah, loyo, tidak semangat, futur. Maka inilah pentingnya doa agar kita tetap istiqomah, ya, tetap stabil, ya, tetap dalam satu keadaan, ya. Makanya di antara faedah doa adalah kita minta kepada Allah agar mendapatkan taufik. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita tetap, ya, yang namanya salat tarawih tetap dikerjakan, yang namanya baca Al-Quran terus, yang namanya amal soleh kita terus kerjakan, menambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Karena kalau tidak berdoa dan mengandalkan kemampuan diri kita, lihat aja banyak manusia ketika masuk ke bulan Ramadan cuma semangat di awal, ya, masjid-masjid penuh, saking ramainya dipasang tenda, saking ramainya ditambah terpal. Tapi lihat beberapa hari kemudian, ya, sepekan saja sudah banyak kemajuan, ya, kemajuan. Maksudnya softnya semakin maju, gitu ya, semakin berkurang. Hanya tinggal beberapa soft. Pertengahan mungkin cuma berapa soft yang tetap terus sabar sholat tarawih, ya, cuma mungkin berapa soft. Nah ini karena apa? Ya manusia seperti ini. Maka supaya kita tetap istiqomah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama, persiapannya. Yang kedua adalah kita membiasakan diri beribadah, tidak nunggu masuk bulan Ramadan. Ya, nanti ajalah saya banyakin baca Al-Quran pas masuk bulan Ramadan. Nanti ajalah saya mulai sholat malamnya pas bulan Ramadan, sholat tarawih. Nanti ajalah saya puasanya pas Ramadan saja, ya. Kenapa? Karena kalau langsung nanti pas bulan Ramadan kita baru mulai, yang sebelumnya kita jarang puasa, yang sebelumnya kita jarang sholat malam, yang sebelumnya kita, ya, kurang baca Al-Quran, nantinya nggak terbiasa, terasa berat seakan-akan, ya. Beda kalau sebelumnya kita biasakan, sejak bulan Sya'ban kita sudah latih berpuasa, sejak bulan Sya'ban kita sudah malamnya sholat malam, sejak bulan Sya'ban kita sudah biasa baca Al-Quran. Insya Allah, ya, nantinya ringan ketika memasuki bulan Ramadan, ya, nantinya ringan. Makanya kalau kita lihat sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan, ya, apa Pak sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan? Banyakin berpuasa, ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman illa fi Sya'ban, ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, ya, seperti halnya pada bulan Sya'ban, ya. Apa faedahnya banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ya, ada banyak hikmahnya. Sebagai persiapan, pemanasan, dan agar nantinya masuk bulan Ramadan ringan. Ya ibaratnya
kita sebelum berenang, kita pemanasan dulu dengan olahraga, dengan mengelilingi kolam, menggerakkan anggota badan kita terus, sehingga ketika kita menceburkan diri ke dalam kolam renang, ya ringan berenang di dalamnya, nggak ngap-ngapan, nggak ngos-ngosan, gitu ya. Karena sebelumnya sudah pemanasan. Nah, seperti inilah perumpamaan puasa Sya'ban. Ya, ini supaya kita ringan nantinya ketika masuki bulan Ramadan, ya, ringan gitu. Prakteknya bagaimana? Silahkan. Yang penting kita nggak nol sama sekali, nggak kosong sama sekali, jangan sampai nggak puasa sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini puasa? Puasa Nabi Daud, masya Allah luar biasa kalau ada yang sanggup. Kalau nggak bisa ya Senin Kamis deh, silahkan. Senin Kamis dari bagian awal Ramadan, karena mau dikatakan banyak ya bagian awal, tidak di pertengahan apalagi di bagian akhir. Ayamul bid misalnya, ya jangan sampai kosong sama sekali gitu. Makanya puasa Sya'ban ini ada beberapa hukum fikih dalam pelaksanaannya. Pertama, mustahab atau disunahkan dan dianjurkan, yaitu ketika dia memulai dari bagian awal Ramadan, ya, awal Sya'ban, ya, awal Sya'ban. Dengan misalnya kalau sanggup puasa Nabi Daud, ahsan, bagus sekali. Ya, tapi kita kalau yang nggak biasa berat, gitu ya. Ya udah Senin Kamis, silakan. Senin Kamis. Ditambah lagi dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Ya itu, ya masya Allah, ya dia bisa lakukan ini. Ya, nah ini disunahkan, gitu. Ya kalau bisa jangan sampai enggak sama sekali, gitu ya. Karena memang hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi banyak faedah yang didapatkan nantinya. Ringan ketika menjalankan puasa Ramadan, ya. Gitu. Yang kedua adalah bisa juga hukumnya bisa berubah jadi kurang utama. Bukan apa namanya? Tetap bagus juga, cuma kurang apa namanya sesuai. Kalau dia di bagian menjelang akhir atau di pertengahan barulah dia mau puasa, kok kenapa jadi kurang utama? Karena mau dikatakan banyak itu dari bagian awal. Ya, Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya bagian awal. Yang kedua, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza tasafa Sya'banu fala tasumu." Ketika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, makanya lalu bagaimana kalau ada orang di pertengahan bulan Sya'ban ada yang puasa, dikenal dengan nisfu Sya'ban, malamnya dengan sholat, ya. Kita katakan hadis yang seperti ini juga tidak sahih. Yang sahih kalau mau puasa dari bagian awal, tidak di pertengahan, karena bertentangan dengan hadis ini yang menyatakan idza tasafa Sya'ban fala tasum. Ketika Sya'ban sudah di pertengahan jangan puasa. Kata Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa ulama menjamak mengkompromikan antara hadis ini dengan Nabi SAW memperbanyak adalah bahwa larangan ini larangan makruh, kurang utama kalau memulai dari pertengahan. Yang ketiga, bisa juga hukumnya berubah jadi haram dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika dia memulai puasa Sya'ban sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ini nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, la tataqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan awali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Pas tanggal 28, 29 baru dia puasa Sya'ban. Nah, ini keliru. Ya, kalau mau puasa Sya'ban dari bagian awal bulan Sya'ban. Yang kedua adalah berpuasa pada hari yang masih meragukan atau belum jelas, ya. Yang sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Ya, makanya nggak boleh kita hanya karena hati-hati mendingan kita puasa, nggak boleh. Harus jelas ibadah itu. Sebagaimana kita sholat saja kan harus jelas waktunya. Jangan daripada ini kita udahlah nggak apa-apa sholat, padahal belum tiba waktunya, nggak boleh. Harus benar-benar sudah masuk. Demikian pula puasa Ramadan pun jangan masih meragukan, belum jelas sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Harus jelas. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir,
Man shoma yawmal ladzi yusyakku fihi faqad asaba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan. Meragukan itu belum jelas apakah sudah masuk Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Faqad asaba al-Qasim. Maka berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus jelas. Nah, ini rincian puasa Sya'ban. Sunnah kalau dari bagian awal. Kurang utama kalau memulai di pertengahan. Jadi haram dalam 2 keadaan. Sehari atau 2 hari sebelumnya, atau pada hari yang masih meragukan. Itu rinciannya. Kemudian kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa Sya'ban? Ya, tadi diantaranya kalau hikmahnya supaya terbiasa. Yang lebih jelas lagi adalah diterapkan dalam hadis Usama bin Zaid. Ya, kata Usama, wahai Rasulullah, kenapa aku lihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika syahrun yakfurun nasu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang orang-orang banyak melalaikan, meremehkan, ya, tidak dimanfaatkan oleh orang. Ya, wa huwa syahrun yurfa'u turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Itu juga adalah bulan di mana amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa 'amali wa ana shaim. Dan saya ingin saat amal saya diangkat, saya dalam keadaan puasa. Nah, inilah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Karena di bulan Sya'ban amal diangkat. Jadi ada bulan diangkat amal, juga ada hari amal diangkat. Kalau hari Senin dan Kamis, kalau bulan ya bulan Sya'ban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika amal diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Jelas Pak ya? Ini persiapan yang kedua. Membiasakan diri beramal soleh, bukan nanti nunggu bulan Ramadan. Ya puasa dari sejak sekarang. Baca Quran juga dari sejak sekarang dibiasakan. Kemudian sholat malam juga dibiasakan dari sekarang, ya. Dan kalau bisa, sholat pun jangan cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi dengan yang sunnah-sunnah. Tambahkan sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Nah, ini yang kedua. Baik, persiapan yang berikutnya agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kita tahu amal-amal yang disyariatkan dan adab ketika berpuasa. Nah, ini harus kita betul-betul paham. Ya, adab dan amal yang disyariatkan. Ya, kalau adab maksudnya apa? Bagusnya orang berpuasa itu bagusnya kayak gimana? Etikanya. Kalau amal, apa yang harus dia kerjakan? Nah, itu supaya apa? Dia jelas apa yang dia harus kerjakan itu jelas. Ya, oh saya harus kerjakan ini, oh saya harus kerjakan itu. Nah, itu maksudnya. Kalau etika, adab, maksudnya berarti kalau saya lagi puasa, saya harus jaga puasa saya. Itu maksudnya. Nah, kira-kira adabnya apa saja Pak? Adab ketika berpuasa. Dari mulai kita bangun. Kalau bangun tidur apa? Baca doa, jelas itu Pak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa lagi? Ya, kita makan sahur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Apa maksud ada keberkahan? Apa maksudnya pada keberkahan? Ada tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ya akan ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Badan kita tetap sehat, ya, itu makan sahur, gitu. Dan inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, ya. Kalau puasa ahli kitab mereka nggak ada sahurnya, tapi kita ada sahurnya. Enakan kita, alhamdulillah. Syariat umat Nabi Muhammad SAW itu banyak kemudahan, ya. Beda dengan syariat umat-umat terdahulu. Gitu. Dan diantara makanan sahur yang utama adalah
apa? Kurma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamru." Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Maka belilah kurma, ya, beli kurma, gitu ya. Buat buka juga, buat sahur juga, di samping makanan-makanan yang lain, gitu ya. Nah ini. Kemudian apalagi adabnya di waktu sahur apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka yang memanfaatkan dengan mohon ampun. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang qanitin taat, orang yang berinfak, wal-mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya Allah puji mereka, ya, dan menjadi ahli surga, gitu ya. Karena itu juga waktu mustajab kalau kita manfaatkan dengan doa. Kemudian apa? Masuk waktu subuh, jelas amalan yang perlu kita lakukan. Dari mulai menyambut panggilan azan, kemudian kita setelah azan kita sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, kemudian zikir setelah sholat, bisa tambahkan dengan zikir pagi, ya, kemudian syuruk bisa kita tambahkan dengan sholat syuruk, ya, kemudian juga di waktu duha dengan sholat duha, dan kita manfaatkan, ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran? Berkali-kali. Kalau bisa kita khatamkan, kalau 3 kali bagaimana caranya? Kalau 3 kali, sehari berapa juz? Sehari 3 juz, betul. Sehari 3 juz, sehingga dalam waktu 10 hari selesai. Kemudian 10 hari berikutnya tambah 3 juz terus seharinya, maka selesai. Dua kali khotam. 10 hari berikutnya kita 3 juz lagi sehari, maka kita akan khatam lagi, sehingga dalam waktu sebulan kita bisa khatamkan berapa? 3 kali khatam. Gitu. Kalau 2 juz sehari, maka 2 kali khatam, ya, 2 juz. Ya, pas 15 hari kita selesai khatam. 15 hari berikutnya kita selesai khatam 2 kali. Cuma ya sayang kalau cuma 2 kali khatam. Cuma masih alhamdulillah, tapi kita masih tertinggal dengan orang-orang terdahulu yang kalau cuma sehari 1 juz, ya cuma sekali khatamnya, ya, sekali khatamnya. Wah, kan nggak lama, insya Allah. 1 juz itu cuma 10 lembar. Mushaf yang ada di tengah-tengah kita, mushaf Timur Tengah, maksudnya yang standar Timur Tengah, Indonesia juga mengikuti. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Coba aja dihitung, ada 10 lembar. Kita bisa bagi paginya 3 lembar, ya, waktu duha atau siangnya 4 lembar, ditambah malam atau menjelang buka 3 lembar, udah selesai. Itu 1 juz, ya. Dan kita bisa manfaatkan, dan kalau bisa lebih dari itu lebih bagus lagi. Dan kita bisa manfaatkan sambil kita mungkin berangkat kerja, ada yang naik kendaraan umum, itu enak banget itu. Maksudnya sambil baca Al-Quran. Kalau perlu bawa mushaf saku, ya. Kalau mau yang gede juga lebih bagus lagi. Kita tunjukkan ke orang-orang, ya, agar memanfaatkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena hampir nggak ada yang melakukan seperti ini. Padahal itu ada nilai dakwah dan mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Ambil Al-Quran, kemudian kita buka di bis sambil baca, di kereta sambil baca, di angkot sambil baca. Saya yakin banyak orang yang bergejolak batinnya, ya, dia akan berpikir, Masya Allah, dia manfaatkan waktu dengan baca Al-Quran. Saya jarang banget baca Al-Quran. Saya taruh Al-Quran di lemari dan jarang dibuka sampai Al-Quran berdebu, sampai Al-Quran dirayapin dan sebagainya. Nah, ini ada nilai dakwahnya. Di samping mencontohkan kebaikan kepada orang lain yang
Kalau orang lain mengikuti, kita dapatkan pahala dia, ya, dan pahala kita juga. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh yang lain, maka dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikutinya. Nah ini yang jarang dilakukan orang di bulan Ramadan. Ya. Gimana Pak? Siap ya insya Allah ya bawa Al-Quran berangkat kerja. Ya. Itu bawa mushaf. Cuma ada orang yang maunya simple, ya dia nggak mau bawa banyak bawaan, ya dia hanya bawa kalau kemana-mana 2 yang dibawa, dompet sama HP, gitu, dompet sama HP. Ya udah kalau gitu kita install Al-Quran. Nah ini harus kita install. Jangan semua di HP ada, ya misalnya aplikasi game, ini. Kadang orang sudah dewasa pun ada banyak gitu yang senang masih dengan game. Ya manusia senang dengan main-main, tapi jangan juga berlebihan. Ya ada juga yang senang terus menyimak berita-berita, update berita yang baru. Ada juga yang senang dengan media sosial. Ya memang kita senang komunikasi dengan orang lain, ya dengan media sosial. Tapi jangan juga nggak ada sama sekali Al-Quran. Masa semua ada Al-Quran nggak ada? Nah ini nggak ada keberkahan pada HP-nya. Maka perlu kita install. Nggak susah, tinggal cari di Play Store, kemudian ketik Al-Quran. Perlu ada terjemahnya, Quran dan terjemah, langsung kita install. Kan kadang-kadang orang maunya simple. Nah ini jangan sampai HP kita nggak ada Al-Qurannya, semua ada Al-Quran nggak ada. Nah ini bisa nyesel nanti dikubur, ya bisa menyesal. Ya karena kita lewatkan waktu-waktu kita dengan tidak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran inilah yang membuat hari kita menjadi berkah, bernilai, berkualitas. Tapi kalau kita nggak baca Al-Quran, hari kita menjadi tidak berkah, hari kita kurang berkualitas, tidak bernilai. Nah ini. Ya, jadi install Pak kita semua Al-Quran. Ya, semuanya ada kan Pak ya Al-Quran di HP-nya Pak ya. Ya insya Allah harus ada Pak. Ya, jangan sampai nggak ada Al-Quran di HP kita. Ya, bagus lagi sebenarnya dengan mushaf. Ya, mushaf. Ya, sehingga kita bisa fokus. Karena kalau di HP lagi baca tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk, telepon yang masuk. Ya, iklan apalagi kalau diaktifkan datanya. Jadinya apa? Baru baca berapa ayat kita nggak lanjutkan. Nah ini memang kekurangan baca Quran di HP, begitu banyak godaannya. Ya banyak godaannya. Kalau mau fokus ya dengan mushaf. Nah ini dibiasakan dari sejak bulan sekarang juga dan bulan Ramadan dengan banyaknya membaca Al-Quran. Demikian pula sedekah. Ya, sedekah kita tingkatkan. Kalau mungkin di bulan selain Ramadan kita sedekah, ya ada yang 5.000, ada yang 10.000, ya dan seterusnya. Untuk Ramadan ditingkatkan, ya jadi misalnya yang 10 jadi 50, yang 50 jadi 100, ya yang 100 jadi 500, yang 500 jadi 1 juta, Masya Allah, ya. Ini bisa kita tingkatkan. Ada peningkatan lah. Ya, Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus membawa kebaikan. Gitu. Jangan khawatir kalau kita infak, meskipun secara kasat mata seperti berkurang, tapi Allah telah menjanjikan dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Kata Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, itu seperti sebutir biji. Yang biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan di setiap tangkainya ada 100 biji. Satu Allah lipat gandakan jadi 700. Nah, itu keutamaan berinfak. Ya, keutamaan berinfak. Dan ini juga yang diharapkan sekali oleh orang-orang yang berada di kubur. Mereka yang di kubur itu, ya, mereka berangan-angan. Kata Allah,
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, infakkanlah ya harta kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sehingga dia pun baru kemudian sadar, bertobat. Enggak bisa cuma waktunya, menyesal. Dia pun berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak, atau mengapa engkau tidak memberi aku tangguh kesempatan lagi, meskipun cuma sebentar, nggak apa-apa ya Rabbi. Apa? Agar apa? Fa'asodakoh, agar aku bisa bersedekah. Nah ini pentingnya. Sedekah itu penaung seseorang di kubur, ya, dan di akhirat nanti. Ya, dia ingin bisa bersedekah. Maka ketika kita punya kelebihan harta, sedekah. Ya, dan dalam sedekah ini alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru, sesuai dengan keadaannya, ya. Jangan dia bakhil. Bakhil itu apa? Dia kaya, punya banyak harta, sedekahnya sedikit, ya. Atau apa namanya? Jadi sesuai dengan keadaannya, ya. Bagi orang yang hartanya banyak, ya mungkin kalau ya 50.000 kecil bagi dia masuk bakhil, ya. Tapi kalau yang hartanya cuma sedikit, maka meskipun kecil karena memang itu sesuai dengan kemampuannya, ya, maka tidak dikatakan bakhil. Sesuai dengan keadaannya, ya. Afdhalus shadaqati juhdul mukil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedekah yang utama adalah usaha keras dari orang yang kurang, sesuai dengan kemampuannya, ya. Ya kecuali kalau dia mungkin kurang, ya sudah, ya dia silakan, dia besar bagi dia infak 10.000 ya 10.000, ya. Tapi bagi orang yang hartanya miliaran, termasuk bakhil kalau cuma ngasih mungkin 50.000, 100.000 gitu. Dan dia tertinggal dengan orang-orang terdahulu. Lihat generasi terdahulu infaknya nggak tanggung-tanggung. Ya, meskipun kita tidak disarankan juga untuk infak dengan sebagian besar harta kita, tapi jangan juga pelit banget, punya banyak harta ngasihnya cuma sedikit, gitu. Nah ini apa namanya, sedekah, ya. Termasuk sedekah juga adalah kita membantu berbuka puasa orang yang berbuka, membantu berbuka puasa orang yang berbuka. Maksudnya kita apa namanya? Ya pas buka kita berikan makanan, kita ikut andil di situ. Mungkin di masjid kita misalnya ada apa namanya giliran jatah yang berikan buka, itu misalnya apa namanya hari ini siapa, tinggal di list. Kalau sekarang udah ada grup RT, kemudian di list siapa yang siap menghandle buka puasa hari pertama. Satu, Bapak A. Yang kedua B, siapa si fulan. Yang ketiga si fulan. Yang keempat, ini insya Allah pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, afdhalus shaiman, siapa yang memberikan buka puasa orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang berpuasa, gitu ya. Jadi tinggal di list siapa yang hari ketiga, siapa yang hari keempat, siapa yang hari kelima, siapa yang hari keenam. Nah itu di list, bisa seperti itu. Ini sedekah yang sangat utama sekali, ya. Dan lain-lain masih banyak lagi, termasuk diantaranya malamnya kita sholat tarawih, ya. Yang keutamaannya selesai bersama imam itu seperti sholat semalaman suntuk, ya. Kemudian juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan juga adalah kita di samping memperhatikan keutamaan bulan Ramadan, juga menghadirkan perasaan boleh jadi Ramadan yang nanti akan kita hadapi adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir kita, yang karena kita nggak tahu ajal kita kapan sampai kapan, ya.
Dengan kita merasakan seakan-akan Ramadan terakhir kita yang tidak kita berjumpa lagi dengannya, ya, insya Allah kita dapat memaksimalkan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya dan dia tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Apalagi kalau sampai ya di Ramadan kemarin dia tidak maksimalkan, itu nyeselnya bukan main. Ya, baik, inilah sekedar persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita dapat memaksimalkan. Ya, semoga Allah mudahkan kita sampai ke bulan Ramadan, dimudahkan beramal soleh, dan yang tidak kalah penting adalah amal yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin masih ada waktu beberapa menit ke depan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Ada yang belum jelas mungkin bisa. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya bulan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat, dan kemudian orang yang sudah biasa melakukan puasa Jumat, apakah boleh puasa dilanjutkan? Sedikit belajar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Ramadan jatuh mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari yang kurang utama ketika itu berpuasa seperti Jumat dan Sabtu, gitu ya, atau hari apa saja, kita tetap disyariatkan puasa. Karena puasa Ramadan itu kembali ke bulan, ya, bulan, yakni tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari apa. Ketika sudah masuk jatuh pada hari apa saja, ketika itulah disyariatkan berpuasa. Karena Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Situ. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan. Nah, kembalinya kepada bulan sabit, yakni hilal. Ketika dia menyaksikan ada bulan sabit, tanda tanggal 1 Ramadan, mau jatuh pada hari Jumat, mau jatuh pada hari Sabtu, tetap ketika itu disyariatkan. Yang makruh adalah kalau puasa sunnah, ya, dia puasa sunnah pada hari bisa jadi haram Jumat, sedangkan hari lain enggak, hanya mengkhususkan Jumat. Nah, ini enggak boleh. Sabtu juga sama, ya. Tapi kalau dia sebelumnya berpuasa dan tidak mengkhususkan, maka tidak makruh. Apalagi kalau bulan Ramadan mau hari apa saja tetap disyariatkan. Gitu. Wallahu a'lam, saya kira begitu. Jadi maksudnya hari Kamis itu tetap boleh puasa nggak? Oh, gitu ya. Oh iya betul, saya tadi salah paham berarti ya. Iya. Baik, kalau umpamanya kita sebelumnya sudah biasa berpuasa, kata Nabi SAW, illa rajulun yasumu qabla falyamsumhu. Kecuali kalau sebelumnya dia biasa berpuasa, maka silakan. Karena ada lanjutan hadis, la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah dia mengawali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali dia sebelumnya sudah biasa berpuasa Senin, Kamis, pas bertepatan hari akhir Sya'ban di hari Kamis, silakan, nggak apa-apa, gitu. Kan illa rajulun, kecuali kalau seorang sebelumnya sudah ada waktu dia biasa berpuasa. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Itu tadi saya salah paham. Ya, ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Iya betul. Betul. Kalau HP yang udah diinstal itu, kalau kita ke toilet, iya betul. yang kedua, sebenarnya membaca Al-Quran itu harus dulu. Iya baik, itu ya. Baik. Pertama terkait dengan menginstal Al-Quran di HP.
terkadang HP kita mungkin masuk ke, ya kita ikut masuk ke toilet, HP juga kita bawa. Kita katakan kan HP ketika itu kita tidak buka, maksudnya kita tidak buka Al-Quran, ya mungkin aplikasi yang lain. Dan itulah kalau lagi toilet kan kita ada kebutuhan, kita buang hajat saja, kita masuk, ya karena kan nggak dibuka, nggak mungkin kita buka Al-Quran, itu nggak boleh jelas. Tapi ketika kita masuk dalam keadaan sudah mati dan nggak tampil, nggak apa-apa. Ibarat seorang punya hafalan Quran, selama dia tidak lafazkan, tidak dia baca, masuk ke toilet apa dihilangkan, nggak mungkin. Sama seperti itu juga. Maka nggak apa-apa setelah kita install Al-Quran, ya kalau kita mau ada buang hajat, ya kita misalnya matikan, misalnya yang nggak usah tampilkan juga bisa gitu, dengan ditutup, maksudnya nggak usah ditampilkan apa Al-Qurannya, lagi kita sebelumnya baca, dan kita close. Setelah itu ya sudah kita tutup, kita masuk, gak jadi masalah. Sama seperti kita punya hafalan Al-Quran, kan kita nggak wujud, nggak tampilkan bacaan kita, maka nggak apa-apa. Yang kedua, afdolnya ya kita baca Al-Quran dalam keadaan suci, afdolnya. Ya, karena ya ada tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun banyak para mufassir menafsirkan dengan para malaikat, akan tapi sebagian mufassir menafsirkan termasuk juga baca Al-Quran afdolnya dalam keadaan berwudu. Karena Nabi SAW biasanya dia tidak nyaman, beliau berzikir dalam keadaan tidak suci. Maka cara afdol dia lebih utama dalam keadaan berwudu. Kalau bisa kita jaga wudu, ahsan, lebih bagus. Cuma kalau kadang-kadang kita ya karena kondisi sering-sering buang angin misalnya dan sebagainya, ya meskipun kurang utama, tapi ya karena kita kondisi ya sudah nggak jadi masalah. Yang penting jangan dalam keadaan hadas besar. Yang penting itu. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Gitu. Dan ingat ya, beda antara mushaf di HP dengan di mushaf saku yang fokus. Itu juga dibedakan. Gitu. Kalau yang mushaf asli harus nah itu juga afdolnya kita dalam keadaan suci, ya. Kalau dari hadas besar jangan gitu ya. Bagusnya dalam pegang juga dalam keadaan suci, lebih tenang, nyaman, dan menunjukkan kita ta'zim terhadap Al-Quran, ya. Tapi kalaupun misalnya ya kondisi ya kita sedangkan kita harus sering, tapi ya kondisi sering sebentar-sebentar ke toilet dan lain sebagainya membuat kita repot, ya ya jadi nggak jadi masalah insya Allah. Tapi afdalnya dalam keadaan suci, ya kalau pegang itu ya usahakan dalam keadaan suci. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup mungkin Pak ya, udah jam 6 lewat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum